Pak kasih mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, terima kasih sudah hadir ya, memenuhi undangan kami untuk menyaksikan presentasi proyek orasinya Fazilah hari ini. Ini tahun ketiga kita menghadirkan orang tua ya. Alhamdulillah orang tua juga antusias ya. Banyak yang menyempatkan waktu untuk hadir, termasuk Bapak hari ini dan Ibu ya. Fazilah gimana perasaannya hari ini siang ini? Deg-degan. Deg-degan itu bagus ya. Berarti kamu sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik ya kan. Yang khawatir tuh kalau nggak deg-degan jadinya bodo amat. Ya, menyepelekan. Menyepelekan. Nah, kan gitu ya. Tinggal dimaksimalkan. Tinggal dikendalikan deg-degannya ya. Caranya biasanya dengan mempresentasikannya dengan santai aja, pelan-pelan ya. Dan Pak Apip lebih suka kamu menggunakan bahasa sendiri. Itu salah satu cara untuk mengurangi deg-degan juga. Bukan berarti nggak boleh lihat, boleh lihat, dan baiknya sih lihat ke layar biar lebih jelas ya. Itu jangan ke laptop ya kan? Kemudian nanti yang Pak Apip nilai ada 5, percaya diri kamu ya kan. Insya Allah sih melihat Fazilah, teman-teman yang lain sudah pakai jas nunggu dari tadi ya kan, terus tadi udah deg-degan, terus sudah ya berdiri depan Pak Apip gini, insya Allah percaya diri sudah dapat lah ya gitu. Kemudian nanti bahasanya, ekspresinya ya, kemudian intonasinya. Kalaupun nanti membaca ada layar silakan ya, tinggal diperhatikan intonasinya, tanda bacanya ya, titik, koma seperti apa. Kemudian nanti penilai juga gesturnya ya, boleh dengan gerakan seperti apa ya, yang sesuai dengan tema ya. Kemudian juga disampaikannya secara runut berurutan ya, A B C D itu yang akan dinilai di presentasi, dan selebihnya ya tinggal pengembangan dari Fazilah. Udah siap? Udah siap ditonton oleh Bunda? Yang minta siapa nih? Fazilah atau Ayah sama Bunda atau Kadir? Aku. Kenapa minta dihadiri sama Ayah Bunda? Lebih semangat aja. Lebih semangat, jadi motivasi ya. Alhamdulillah, dan harus dibuktikan. Ya, siap ya? Siap? Siap. Ya, silakan. Good afternoon, honorable judges, Ms. Afif Fauzi, Ms. Faza, Literasi Project Officer, dear parents and respected teachers as audience. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please allow me to deliver my presentation in front of you all. My name is Fazilah Nadifatul Azhar from grade 6 Zain bin Sabit. Today I'm going to present my literasi project entitled The Origin of Encim Kebaya, or in Indonesian is Asal-usul Kebaya Encim. Yes. In this presentation I will explain about Kebaya Encim. Yes. Please. Alasan saya memilih judul ini karena saya tertarik dengan kebaya encim dan saya ingin melestarikan kebaya encim kepada seluruh generasi, dan saya juga tidak ingin kebaya encim tergusur oleh fashion budaya luar dan tidak kenal lagi. Asal usul kebaya encim. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Fazilah Nadifatul Azhar. Biasa dipanggil oleh teman-teman saya Fazilah. Saya berada di kelas 6 Zain bin Sabit. Saya lahir pada tanggal 28 Agustus 2013 di Bekasi. Saya beralamat di Jalan Kedasi 3 nomor 17. Saya juga umur saya saat ini adalah 12 tahun. Hobi saya memasak dan menonton film. Cita-cita saya saat besar ingin menjadi dokter gigi, dan berikut adalah nomor telepon saya. Instagram saya Fazilah_NDF A-nya 2. Siap. Moto hidup,
Tidak perlu lebih hebat dari orang lain, cukup lebih hebat dari diri kita kemarin. Makanan favorit saya adalah seafood dan minuman favoritnya jus alpukat. Berikut adalah potret keluarga saya. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Dan yang pertama di sini yang saya tunjukkan adalah ayah saya. Beliau bernama Yudi Ramdhani Rahman. Lahir pada tanggal 13 Juli 1984. Sekarang ia bekerja di PT Astra Honda Motors sebagai engineering. Yang kedua adalah ibu saya. Beliau bernama Imaratna Suminar. Lahir pada tanggal 27 Agustus 1984. Pekerjaannya saat ini adalah pegawai negeri sipil di di Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. Dan yang terakhir adalah kakak saya. Beliau bernama Rehan Ilman Rafidan. Dahulunya dia juga pernah bersekolah di sini. Dan kini dia sekarang kelas 2 SMA di sekolah menengah akhir negeri 2 Kuningan. Masuk ke konten sejarah kebaya encim. Kebaya encim merupakan salah satu pakaian adat khas Betawi yang identik dengan unsur budaya Tionghoa. Berbeda dengan kebaya lainnya, kebaya encim memiliki ciri khas berupa potongannya yang longgar dan kerahnya yang bulat dan warna yang cerahnya juga. Kebaya encim juga memiliki ciri khas warna yang cerah. Encim muncul sebagai bentuk akulturasi kebudayaan Betawi, Melayu, Tionghoa, dan Belanda pada abad ke-19. Pada masa itu banyak orang Tionghoa datang ke Indonesia untuk berdagang. Kemudian mereka menikah dengan orang Betawi dan melahirkan keturunan yang disebut peranakan Tionghoa. Perkembangan bordir. Kebaya awalnya dibuat dari bahan katun polos atau bertekstur dengan hiasan renda lace, bersulam menalkan dan loskan pada bagian kerah, manset, dan pinggiran badan. Pada awal tahun 1900, kebaya mulai dihias dengan sulaman yang terinspirasi dari renda-renda Eropa. Namun, karena harganya yang cukup mahal, memunculkan ide untuk meniru motif-motif tersebut dengan cara menyulam. Bangsa Indonesia mengenal cara menyulam dan renda-renda Eropa dari orang-orang Belanda, karena pada masa itu Indonesia masih dalam jajahan Belanda. Makna motif kebaya encim. Kebaya ini bermakna sebagai sesuatu yang menggambarkan keindahan, kecantikan, kedewasaan, keceriaan, dan kearifan. Keseluruhan makna itu mendasari pergaulan, aturan, dan tuntutan leluhur yang menjadikan kebaya encim memiliki makna dasar filosofi yang baik bagi perempuan Betawi. Kehormatan dan keagungan menjadi tujuan utama dari pemakaian kebaya encim oleh perempuan Betawi. Warna putih pada kebaya encim bermakna kesucian dan kereligiusan. Ciri khas kebaya encim. Yang pertama, memiliki kerah menyerupai huruf V atau sering disebut V-neck. Yang kedua, mempunyai renda-renda di beberapa bagian agar tampak semakin mewah. Yang ketiga, sudutnya lancip dari bagian pinggang sampai ke paha. Yang keempat, memiliki motif-motif bunga yang meriah. Dan yang terakhir, memiliki warna yang cerah. Lalu apa perbedaan kebaya encim dengan kebaya yang lainnya? Di sini saya memilih contoh kebaya Jawa karena kebaya ini adalah salah satu kebaya yang paling familiar bagi kita semua. Dan perbedaan dari kebaya ini adalah dari potongannya. Kebaya Jawa memiliki potongan yang lebih pas di badan, sedangkan kebaya encim potongannya lebih longgar dan lebih nyaman. Dan dari warna dan motifnya juga berbeda. Kebaya encim memiliki warna yang lebih cerah dan motif bunga-bunga yang meriah, sedangkan kebaya Jawa warnanya yang nude dan sangat kalem. Selanjutnya, kain untuk kebaya encim. Yang pertama adalah kain katun. Ciri khas kain katun, serat benang kurang halus, bahan terasa dingin dan kaku, dan mudah menyerap keringat. Yang kedua ada kain brokat, ciri khasnya terlihat elegan, warna yang beragam, dan pola yang rumit. Yang terakhir kain organza, tekstur yang lembut dan berkilau, warna berkesan mewah tetapi tidak menyerap keringat. Cara pembuatan kebaya encim. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan seperti mesin jahit, benang, kain, dan renda-renda sebagai hiasannya. Yang kedua, membuat pola-pola kebaya. Yang ketiga, menjahit bagian-bagian kebaya. Yang keempat, menambahkan aksesoris dan renda agar tampak semakin mewah. Dan yang terakhir, finishing atau penyelesaian. Jenis-jenis kebaya encim. Di sini yang pertama
kerancang. Kebaya kerancang merupakan jenis paling umum. Ciri khasnya terletak di motif pola-pola kecil. Kebaya ini memiliki model kartini ujung yang meruncing ke bawah di bagian depan 20-30 cm dari bagian datar di bagian punggung. Setelah itu ada kebaya kembang sepasang, memiliki motif bunga yang saling berpasangan dan sering digunakan saat acara-acara pernikahan dan hitanan. Yang ketiga, kebaya kembang goyang, memiliki motif bunga-bunga kembang goyang yang bergerak saat dikenakan warna bunganya biasanya berwarna cerah, seringkali digunakan oleh ibunda kedua pengantin saat acara pernikahan. Dan yang terakhir, kebaya kembang nyamuk terinspirasi dari budaya Tionghoa, bermakna kemakmuran dan keberuntungan, motif bunga-bunga kecil seperti nyamuk. Lalu bagaimana cara melestarikan kebaya encim? Yang pertama adalah penetapan Hari Kebaya Nasional. Pemerintah menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Yang kedua, edukasi dan kegiatan. Cara untuk meningkatkan edukasi tentang kebaya encim, Tim Nasional Kebaya Indonesia kerap mengadakan acara berkebaya di Indonesia. Yang ketiga, memadukan kebaya dengan gaya kasual. Caranya dengan memadukan kebaya dengan gaya personal yang kekinian. Yang terakhir, membedakan kebaya dan berkebaya. Kebaya merujuk hanya untuk atasannya saja, sedangkan berkebaya adalah menggunakan satu set kebaya dengan kain. Tempat penjualan kebaya encim, di sini saya memilih 3 referensi yang mungkin bisa membantu saat ingin mencari kebaya encim. Yang pertama adalah kebaya encim Doa Bundo yang terletak di Tanah Abang. Yang kedua, Rumah Kebaya yang terletak di Tamrin City Mall. Dan di sini juga harganya cukup mahal dan memiliki kualitas yang lebih premium. Dan yang terakhir, Harvest Kebaya Store yang terletak di ITC Mangga 2. Penggunaan kebaya encim. Lalu di mana kita dapat menggunakan kebaya encim? Yang pertama, saat acara pernikahan. Menggunakan kebaya pada acara pernikahan menunjukkan penghargaan terhadap warisan budaya dan tradisi daerah. Yang kedua, di hitanan. Banyak pula tamu undangan dan pihak keluarga yang menggunakan kebaya encim, terutama pada saat acara itu digelar dengan seluruh adat Betawi. Yang terakhir, Hari Kartini. Pada Hari Kartini juga, perempuan Betawi maupun non-Betawi juga kerap mengenakan kebaya encim. Cara merawat kebaya brokat. Yang pertama, simpan dengan baik. Yang kedua, hindari sinar matahari langsung. Yang ketiga, bersihkan dengan tangan. Yang keempat, hindari penggunaan pemutih atau pewangi agar kain tidak rusak. Yang kelima, jangan merendam terlalu lama. Yang keenam, keringkan dengan menyeluruh. Dan yang terakhir, penyimpanan dalam kantung kain, plastik maupun plastik yang tidak mengandung bahan kimia. Kebaya encim di era modern. Di era modern ini, encim tidak hanya digunakan saat acara adat saja, tetapi juga digunakan dalam acara-acara resmi lainnya seperti acara pernikahan, kondangan, dan hitanan. Banyak desainer juga yang memodifikasi kebaya encim agar terlihat lebih modern dan juga sesuai dengan tren. Kebaya ini pun tersedia dalam berbagai bentuk motif, bordir, warna, dan bentuk. Kini anak muda juga banyak memadukan kebaya encim dengan celana jeans maupun cargo. Dengan cara ini, banyak juga anak muda yang terinspirasi dan ingin mencoba style baju tersebut. 3 inspirasi outfit mengenakan kebaya encim. Yang pertama, gaya berhijab dengan kebaya berwarna pastel, memberikan kesan yang elegan dan tetap kekinian. Gunakan rok hitam agar terlihat lebih kontras. Yang kedua, ciptakan aura elegan dalam kebaya nude dengan bordir ungu. Kebaya encim dengan bordir ungu di bagian lengan yang anggun sekaligus manis dipadukan dengan kain berwarna kuning, oranye, dan ungu. Yang terakhir, kebaya encim bordir pink, padukan atasan kebaya encim putih berbordir bunga pink fuchsia, lalu pasangkan dengan rok batik floral bernuansa stresi. Pengalamanku saat itu, saya mengunjungi satu babakan yang berada di Depok untuk mewawancarai salah satu petugas sana. Tapi selain mewawancarai, saya juga menonton acara pertunjukan ondel-ondel khas Betawi dan juga melihat beberapa
warisan budaya khas Betawi juga. Dan berikut adalah daftar pertanyaan yang saya ajukan kepada petugas yang ada di sana. Yang pertama, berapa kisaran harga kebaya encim? Kebaya encim mulai dari harga 60.000 dari model yang dasar hingga jutaan rupiah. Yang kedua, apa yang membedakan dengan kebaya lainnya? Yang membedakan adalah dari warnanya, potongan, dan motif bunga-bunganya. Yang ketiga, biasanya kebaya encim digunakan saat apa saja? Kebaya encim sering dipakai saat acara pernikahan atau acara lainnya. Yang keempat, apa makna filosofi yang terkandung dalam motif kebaya encim? Jawabannya adalah motif yang terkandung adalah keagungan wanita. Yang terakhir, apa yang akan aku lakukan dengan kebaya encim? Dari harapan, saya memiliki harapan kebaya encim dapat terus dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia. Yang kedua, kebaya encim juga diharapkan semakin dikenal oleh generasi muda. Yang ketiga, diharapkan nilai keindahan, kesopanan, dan keberagaman budaya dapat terus dijaga serta menjadi inspirasi untuk mencintai budaya Indonesia. Dari impian, saya bermimpi kebaya encim dapat terus dipakai dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sebagai pakaian tradisional yang indah dan memiliki nilai sejarah budaya yang tinggi. Yang kedua, kebaya encim semakin dikenal hingga keluar daerah bahkan ke luar negeri karena motifnya yang unik, lalu maknanya juga tentang kebaya encim. Dari cita-cita, saya bercita-cita dapat memperkenalkan kepada teman-teman dan masyarakat sebagai salah satu pakaian adat yang indah dan bernilai budaya tinggi. Saya juga bercita-cita dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya di Indonesia. Yang terakhir, keinginan, saya ingin menjadi lebih bangga dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Saya ingin anak-anak seumuran saya menjadi lebih tahu tentang keberagaman kebaya yang ada di Indonesia. Yang terakhir, saya ingin memiliki butik kebaya encim yang sukses dan dikenal banyak orang. That's all from my presentation. I hope my work can be useful and inspiring for everyone. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, pakai jas dulu ya. Kita dimasukin ke tas. Oke, gimana Fazila perasaannya setelah presentasi? Lega aja. Lega ya? Apa yang bikin lega? Udah nggak pusing mikirin hasil lagi. Emang selama ini proses Bapak membuat literasi apa yang bikin pusing? Ya nyari-nyari informasinya. Informasi ya, nyari bahannya ya? Iya. Oh gitu ya. Oke. Bentar ya, Pak mau ke ayah bunda dulu ya. Masih manggilnya Pak Ayah apa Bapak? Bapak. Ayah sama mama. Ayah. Iya Mama silakan. Ada mau komentar nggak? Oke, baik. Ya. Pertama makasih buat perjuangannya gitu. Jadi memang kan kita sih tiap hari Jumat ya. Iya. Ya Jumat. betul. Jadi Bimbingan. biasanya kalau udah komunis itu udah mulai ini dia. Wah ini besok belum progres gitu kan. Tapi yang tadi memang cukup struggling sih dia, cukup struggling dengan apa yang dihadapin. Tapi ya dia punya komitmen memang pengen menyelesaikan itu. Termasuk akhirnya kita sampai menemukan ya. si situ bukan kita juga nggak tahu ada situ bukan itu sebenarnya. Di kesana oh ternyata ada kayak gini gitu kan ya buat ilmu juga buat kita gitu kan. Tapi yang saya apresiasi sebenarnya dia bisa ngebuat seperti ini. Nah ini kan dia buat sendiri nih. Dia buat sendiri. Jadi saya cuman koreksi itu kemarin baru. Jadi dari Di ujung ya. termasuk yang bukunya pun kan bukunya pakai handphone ya. Iya. Pakai handphone dengan handphone paling cuma nanya dikit-dikit kan. Terus pas kemarin pas PowerPoint karena dia nggak punya laptop kan, terus pindahin ke laptop saya cek, oh ternyata udah hampir jadi nih. Dan saya cuman nambah-nambahin doang kayak misalnya, oh ini kurang jelas gitu doang sih. Jadi saya cukup bangga dengan apa yang dia buat dengan ini sih. Ya finishing aja lah ya. Finishing aja sih sebenarnya. Memaniskan aja ya. Jadi sekolahnya udah matang banget ini di Oh. bimbingan sekolahnya gitu. Dari saya cukup terima kasih. Mas, ada yang mau sampaikan? Komentarin? Sedikit ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Terima kasih juga kepada Bapak. Saya merasa cukup terharu kali ya Pak ya. Tidak bisa diungkapkan gitu Pak. Alhamdulillah gitu Fazila bisa menyelesaikan literasi ini gitu. Sebenarnya saya merasa terharu sekali gitu. Soalnya kadang
saya ngeliat ke kamarnya gitu, dia lagi main HP gitu Pak, lagi main HP, Dek kok main HP terus Kirain gitu kan, handphone ya. ya gitu. Padahal Ternyata lagi ngerjain ini gitu, literasi, saya lagi ngerjain literasi Ma, bener. Iya Ma katanya gitu, ini harus beres katanya gitu. Jadi emang kegigihannya itu saya rasain sendiri di rumah, effortnya ya terlihat itu di rumah Pak. Terus kayak nyari-nyari literasi kayak gitu, emang bener mandiri gitu Pak yang saya rasain gitu ya. Terus sampai bikin PowerPoint gitu juga Pak, bener dia sendiri gitu Pak, katanya mau bikin PowerPoint bisa, emang bisa katanya pakai ini aplikasi ini katanya gitu. Udah dilihat sendiri Pak sampai malam, dia sampai ngerjain sampai jam 10 deh tidur, iya bentar lagi aku lagi ngerjain dulu katanya gitu. Sampai saya juga pas terakhir kemarin katanya aku presentasi nanti tanggal 30 katanya gitu. Oh iya benar udah siap gitu. Saya percaya nggak percaya gitu ya Pak, anak ini bisa menyelesaikannya sampai terakhir ya, sampai final kayak gitu. Alhamdulillah pas dilihat bapaknya datang malam, ayah ini gimana, aku mau presentasi besok katanya gitu. Ya udah malam-malam tuh sampai malam minta dicek ya. Minta dicek terus latihan gitu, latihan. TV kita pakai TV. Alhamdulillah gitu Pak. Ya terima kasih Iya. Pak. Baik, terima kasih yang ngomong ya untuk Iya. komentarnya. Tapi pasti minta komentar dari ayah sama orang tua yang hadir ya gitu. Kan bisa menjadi effortnya bisa langsung diapresiasi Ya. oleh orang tua ya kan gitu. Oke, sekarang udah siap pertanyaan dari Pak Beb. Ya, secara presentasi alhamdulillah yang Pak Beb udah menguji 4 atau 5 orang ya. Fazila, Naina, tadi Pak berarti 5 orang lah ya. Dan dari yang 5 orang itu yang ke Pak Beb ya, ini Fazila masih di atas ya. Soalnya kan teknik dari pembawaannya Pak ya, ini kan penguasaan materi kayaknya Fazila tadi lebih menguasai dari teman-teman siap ya. Mungkin kayak kalau tadi di mengerjakannya sendiri, dia kan tahu nyari, otomatis kan baca Pak, Iya, ya kan? betul. Kemudian diedit, ya kan, diseleksi dan dikurangi, ditambahin, kan dibaca kan, nggak mungkin asal dihapus saja kan, mungkin itu ya sedikit banyak membantu penguasaan materi kan. Itu bagus ya, tadi bagusnya apa tadi ya kamu menjadikan ini sebagai untuk acuan kompas saja ya. Tapi sebenarnya kamu juga udah paham itu kan tadi, tanpa melihat juga beberapa bagian yang sudah kamu terlihat ya, menjelaskan tanpa melihat ini, dan kemudian lupa ya tadi ini sebagai kompas saja kan, prepare aja lah ya, prepare. Kemudian pertanyaan soal ini, kenapa milihnya batik kebaya ini judulnya Fazila? Karena aku suka sama motif beijing, terus juga aku mau generasi selanjutnya juga lebih mengenal tentang kebaya. Terus kemudian juga kebaya beijing itu tergusur sama fashion budaya luar negeri. Pak lanjutin, kenapa kamu tertariknya sama ini? Kan kebaya batik itu kan ininya orang tua jadul ya. Kamu tertariknya sama yang sama kebaya gitu. Kenapa yang mau diangkat tuh kebaya? Karena Alasan mendasar yang lain coba. Alasannya apa yang paling mendasar? Kan sebanyak judul. Ada kucing, ada apa? Ada bunga, ada makanan, ada hewan peliharaan. Kenapa tertariknya dengan mau ngangkat kebaya encim lagi lebih spesifik? Ya, kenapa? karena kan motifnya juga mengangkat Motif. tentang hubungan wanita juga. Terus juga waktu itu kan pernah ngetren juga tentang bencin pakai celana jeans sama cargo. Terus tertarik juga sama style waktu itu. Kamu punya berarti kebaya encim? Tapi Punya. bukan terlalu berwarna juga, terlalu berwarna. Tapi pernah punya? Ya. Yang pernah pakai? Iya. Terus kamu tahu itu kebaya encim dari mana? Dari sini Cicinya? iya.
Kamu browsing berarti yang cari informasi ya. Iya. Nah, kamu nggak tertarik, nggak terlintas dengan judul lain selain ini, selain tentang kebaya? Mau milih itu dulu milih apa aja gitu pilihannya. Ada berapa opsi pilihan judul? Waktu itu pernah tentang tanaman, Hmm. terus juga ini tanaman lagi. Tanaman apa? Tanaman apa? Tanaman bunga, Iya, bunga apa? bunga rafflesia. Rusia. Iya. Cuma sayangnya bunga Rusia sudah ada yang angkat ya. Siapa, Naura ya? Iya. Ya. Juga bunga Rafflesia kan langka ya Pak. Ya. Ke Bogor juga nungguin beberapa tahun baru ada. Iya, betul. Makanya Dan sekarang hanya Cuma- tinggal di Bengkulu ya Iya. kan, yang di Bogor Purbalingga Iya, itu sudah sudah. sudah nggak ada ya. Iya. Gitu. Oh, hanya dua itu yang pernah muncul. yang profesi nggak jadi. Untuk rafflesia. Oh iya, dokter gigi juga pernah. Satu lagi pernah. Tapi kan nggak diambil sama Anaya, jadi ganti lagi. Terus sebenarnya nggak sama, nggak apa-apa sih, kan tinggal dibedakan. Ya, pendapatannya itu secara detail karena kan satu ini kebayanya Pak ya, kebayanya kan, artinya berani keluar dari ini, ya kan. Dan alhamdulillah sih kelas 6 sekarang ini ada 3 siswa ya, yang kebetulan di sama Pak Pip ya, Fazila, kemudian Naura sama satu lagi. Nah, dan itu mengapa mengambil judulnya yang belum pernah ada. Baru. Iya, kebaya baru ini. Kalau Naura bunga rafflesia ya, bunga bangkai kan, ya kan, pun baru tahun ini ada yang angkat. Nah, dan tentang padi, Padi iya, padi beras ya kan, karena background keluarganya kakeknya ya kan yang punya banyak sawah katanya. Pun baru tahun ini ada yang mengangkat. Nah, artinya kalian itu sudah baru ya. iya, part of the box gitu lah ya. Makanya kalau terus alasan paling dasar apa gitu kan. Gitu. Oke. Dan kamu membuat ini berapa lama prosesnya? Sejak launching? Sejak ditugaskan oleh wali kelas atau sekolah? Itu kan dari bulan Juni ya. Juli atau Agustus ya? Iya, Agustus. Agustus ya. Selesai kapan? Selesai itu Bulan ini. Bulan Januari. Selesai, ya. Persis bulan Januari. Berarti berapa bulan tuh? 5-6 bulan lah ya. Iya. Bayangin pas bulan ini baru PowerPoint-nya itu baru difokusin gitu loh. Cuma pas komputer doang. Terus sekarang lagi difokusin gitu, terus diganti juga template-nya, template PowerPoint-nya juga. Nah, sekarang cerita dong. Suka dukanya, kendalanya, serunya selama tadi apa namanya membuat 5 bulan membuat presentasi. Walaupun tadi Mama sudah sedikit cerita ya. Nah, pengen cerita dari Versi pelaku. ya versi pelaku nih, versi Pengamat. saksi lah ya, saksi hidup gitu ya. Coba deh, suka dukanya, kendalanya, keribetannya, ya kan, ya kendala, suka dukanya. Coba deh. Kendalanya deh, kendalanya dulu. Kendalanya itu susah nyari informasinya juga. Terus website-nya juga kan itu aja tentang bensin, nggak terlalu banyak. Habis itu juga di buku-buku proyek sebelumnya kan juga nggak ada, jadi susah nyari informasinya. Jadi susahnya sih nyari informasinya aja, sisanya ya nggak terlalu sulit. Berarti nyarinya di ini, di Googling ya. googling, Dari dari beberapa website itu juga. website, di googling ya. Iya. Sama itu balik ke Babakan itu, kasih. situ Babakan Itu Babakan tuh tempat apa? cerita nih. Tempat ini apa ya, kayak tempat Wisata. wisata tentang Betawi, terus Oh. banyak pegelaran tentang Betawi gitu, kayak ondel-ondel gitu, terus tari-tari jaipong gitu. Terus itu ada apa? Ada gerai ini apa namanya, batik itu. Museum, Kebaya, museum. Museum. Oh, museum. Khas Betawi gitu. Oke. Terus kamu nggak sempat nyari ke referensi dari buku di ke perpusnas, nggak sempet nggak? Nggak ya? Nggak terpikir yang kemarin ya. Enggak. Oke, terus tadi kendala apa duka? Enggak Kendala ya, tapi bisa diatasin kan? bisa. Saya
Kemudian sukanya apa? Sukanya Serunya? serunya itu kelompok literasinya sama teman-teman aku. Kan ada Amalia sama Fatia Husna. Besti, Besti. Bukan, Besti. Jadi lancar ya, cocok ya. Oh, oke. Terus yang lain? Terus gurunya juga baik, jadi kayak masih usulan juga. Terus sukanya juga gampang nyari template sih. Terus jadi Pendampingnya siapa pembimbingnya? Bu Faza. Bu Faza ya, Bu Faza itu nih ya, inklusi ya? Iya. Ya, oke, Bu baru. Oke. Terus apa lagi sukanya? Sukanya Nah, apa ya? terus Canva. yang ada nggak yang bantu kamu membuat ini, siapa saja yang apa namanya yang berkontribusi, yang support, membantu, Ada. siapa saja? Pastinya ayah sama mama. Mama bantu apa sih? Mama tuh kayak ngasih usulan gitu, kayak dikasih alinea gitu. Kayak kan nanya alinea itu apa, terus dibilang katanya alinea itu kayak rada menjorok gitu. Terus itu yang ngebantu pastinya Bu Faza juga kan, nyanyi saran biasanya apalagi, terus ada yang kurang apa enggak, terus sama teman-teman aku kan juga kadang suka dukung gitu, jadi itu sih yang ngebantu. Terus kalau ayah membantu nggak? Ngebantu Bantunya apa? kan tadi ngebantu Oh, tadi finishing itu ya? iya, ngebantu ngetesin poinnya, presentasinya, terus juga ngebantu ngebayarin bukunya juga. Oh, bikin ini. Oh, gitu. Ya, pasti lah. Mana lagi ya? Oke. Kayak tadi suka dukanya udah diceritakan, dukanya seperti tadi ya. Kendala apa sih? Bahan ya. Websitenya terbatas ya kan. Kemudian sukanya juga diceritakan. Terus alasan ini judulnya juga diceritakan. Nah, sekarang ini harapan kamu dengan kebaya Encem ya, harapan kamu setelah menyelesaikan buku ini, kemudian presentasi, berarti kan tugas literasinya sudah selesai kan? Nah, harapan kamu sendiri yang terkait dengan judul literasi kamu, kebaya Encem, terus dengan kedepannya apa yang kamu inginkan? Kedepannya aku tuh mau angkatan selanjutnya tuh banyak juga yang milih judul tentang kayak gini juga, terus lebih tahu juga tentang kebaya-kebaya yang ada di Indonesia, kan banyak juga jenisnya. Terus ya nggak tergusur gitu sama fashion luar lainnya gitu, jadi masih terkenal gitu kebaya sini. Ini pasti akan jadi ini kan, akan jadi referensi untuk tonton berikutnya karena baru ini yang apa namanya yang mengangkat tentang kebaya. Dia emang itu dibebaskan ke siswa apa ya, nggak ada referensi. Kan dulu kakaknya tuh profesi kalau saya dulu arsitek kan ya kakaknya. Saya kira emang harus yang ternyata memang bebas Bebas. yang penting bagaimana Pertama yang sesuai dengan passion mereka, ya kan? dia senang juga ngerjainnya Pak, ya. Tuh, senang juga. Yang kedua ya yang mudah juga lah ibaratnya segala macam gitu. Dan kalau yang sering tuh futsal, sepak bola, ya kan, cowok, terus apa, kucing, kalau makan tuh biasanya spaghetti. Pizza, ya gitu. Dan makanya tahun ini saya banyak yang baru terkejut banyak. juga. Saya think ada beberapa anak yang termasuk Fazila ya, saya sampaikan kan kebaya. Nah, dan Pak Adi, kemudian Bang Ura, Bunga Refleksi ya, itu akan membantu untuk tahun-tahun yang berikutnya kan, ya kan. Tadi kan ini sangat ya di luar mainstream kan ya, kebaya kan, gitu. Tapi zaman sekarang gitu kan, ada Gen Z yang apa namanya, yang mau ngangkatnya kan juga seperti itu. Dan pesan Pak Win jangan sampai hilang. Ini kan sekolah, ini kan gue buat sekolah ya. Nanti celek lagi ya. Jangan sampai hilang. Ya kenapa? Ini pengalaman Pak Win aja. Ya, lu Pak Win waktu Aliyah SMA lah ya. Itu pernah juga buat karya tulis gini, cuma autobiografi lah ya, gitu kan. Judulnya itu
ngambil judul ini motonya siapa? Era Kartini, habis kedokteran ya kan. Nah, habis kan saya cari itu kayak tulis itu nggak ketemu. Aduh, belum digital ya masih. Kenapa? Ketik Diketik itu zamannya. nggak ada soft copy-nya. Windows disket pak. Oh, masih udah ada komputer. Oh, tapi masih disket. Udah. Itu awal. Windows 95 ya. Saran Pak Kenahdan juga kena orang sampaikannya sampai hilang. Ini pasti akan berguna untuk Fazila. Tapi kan pemerintah sekarang sedang ini kan menggaungkan literasi kan, Ya. kan masuk ke SMP, SMA, kuliah pun sekarang bisa lewat jalur prestasi. Betul. Ya semoga ini bisa jadi bagian dari prestasinya Fazil dan teman-teman yang lain ya kan, untuk menggunakan ya. Kalau bisa cetak lagi, simpan ya sama Fazila. Kemanapun Fazila pergi, kuliah di mana bawa aja. Simpan. Nanti kuliah skripsi katanya. Iya. Nah, benar ngingetin tuh Bunda ya. Ini Fazila harus bangga, senang karena pada di pengalaman di usia SD ya. Tapi nggak ngalamin. Iya benar. Mama juga pernah ngalamin. Ayo pas ngalamin. Makanya mama sama itu Kayaknya bener kan pengen hadir karena memang kami nggak mengalami gitu kan. Mengalami waktu kuliah ya. Kuliah, Kayak zaman dulu, kuliah. kakaknya itu pas COVID Pak, kayaknya dulu bikinnya video ya. Iya, kalau Covid Kakaknya itu bikin video ya, kayaknya bikin video di rumah, saya cuma bantuin ngedit doang Iya. kan. Ini presentasi beneran. Ya, kira itu bohongan. itu dia jadi bangga, senang dan ini insya Allah pasti akan menjadi pengalaman kamu ya. Kurangnya di mana ya? Awal-awal pastilah grogi. Ya. Paling kalau ngasih contoh, kalau nggak grogi kan bahaya. Saya tadi sampaikan kan ya. Betul. Karena kalau ngasih contoh Cristiano Ronaldo pun dengan Messi pun ketika mau tanding kan pasti nggak bisa tidur malamnya, grogi, nggak tenang. Kenapa? Takut tidak bisa memberikan yang Terbaik. Iya kan. Itu normal. Ya. Justru kalau yang grogi itu yang deg-degan itu bahaya. Kepedean dia. Ya. Kepedean dia pas kontrol. Jadi masih antusias Pak. Oh iya gitu. Ada virusnya. Itu ya Fazila ya. Ya overall bagus, prestasi juga bagus, tadi bahasnya bagus. Ya, untuk PD ya 95 lah di atas ya. Terus untuk yang tadi bahasa ya tadi beberapa yang lepas dari layar, dari tidak melihat layar dan seperti ini, saya sendiri paham lah ya. Ya 95 ke atas ya. Overall aja ya, nggak menyebutkan segitu ya. Ya salah nilainya 95 ke atas ya. Ya sudah baik ya. Dan SMP-nya di mana ya? Udah daftar di pondok sih. Oh nggak dianur lagi. Ya. Kalau dianur seru ya, lanjutin. Ada Ya, karya kemarin juga. kan kita bebasin, Nah. terus Pengen kan nonton katanya. ya pengen di Kuningan kan neneknya di Kuningan, terus kita nyobain. Jadi kalau mau nyobain aja. Kebetulan ada temennya sama siapa? Fatia. Mau Fatia Fatia. daftar. Ya daftar. Kuningan tuh santer apa? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Ya. Itu bagus. Kebetulan kakaknya juga di sana kan. Nah, jadi ya udah sekalian nengokin orang tua ya sekalian. Bisa bilang apa Tapi ya? emang maunya kuliah dia sih dia sendiri ya udah. Yang penting dia betah gitu, maksudnya mau di mana aja kita support aja sih. Ya kita gue support dimanapun ya. Iya. Oke, terima kasih Fazila untuk effortnya dan apa namanya, semoga apa yang diharapkan, diinginkan, dicita-citakan semuanya terwujud. Ya. Terima kasih ya, terima kasih. Pak. Tutup dulu Fazila. Bahasa Inggris. Tutup dulu, ya. That's all from my presentation. I hope my work can be useful and inspiring for everyone. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya.